sampai saatnya kami nanti bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Halo. Kita bersyukur ada di hari keempat ya, 10 malam. Diharap sebentar malam saudara tidak lengah, tetap datang mengikuti doa 10 malam saudara. Baik, kita nikmati firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan baca bergantian kembali. Saya minta kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya benarlah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia memuji mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Puji Tuhan, silakan duduk yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, Injil Yohanes untuk pasal 17 satu-satunya dari Injil sinopsis atau keempat Injil, yaitu Yohanes sangat peka. Dia mencatat doa syafaat Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu Tuhan Yesus selalu pergi ke taman untuk berdoa. Ada kalanya dia sendiri berdoa, ada kalanya dia ajak murid-muridnya. Dan hanya Yohanes yang mencatat tentang doa syafaat yang panjang ini. Begitu panjang, jadi kita hanya melihat beberapa hal kenapa Tuhan Yesus berdoa. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia disalibkan, dia sangat terharu dan dia perlu berdoa. Berdoa bukan tentang bagaimana dia nanti menghadapi salib, tapi dalam konteks ini dia berbicara mengenai murid-muridnya, karena dia akan tinggalkan. Selama Tuhan Yesus bersama dengan mereka, maka Yesus melindungi dan memelihara murid-murid.
Tapi kalau dia nanti telah tidak ada, siapa yang memelihara? Sehingga dia perlu berdoa kepada Tuhan. Selain memohon supaya murid-murid itu dipelihara, tetapi juga berdoa supaya murid-murid itu bersatu. Jadi topiknya hari ini adalah bagaimana kita penting bersatu supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Ini nantinya ya. Tetapi mereka masih ada dalam dunia. Kalau sudah naik ke surga, bagaimana mereka? Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Rupanya Tuhan Yesus memohon supaya Bapa di surga memelihara. Dikatakan, namamu yang kudus yang engkau berikan kepadaku. Bukan berarti nama Bapa itu diberikan juga menjadi nama Yesus. Artinya nama itu menyangkut kuasa. Nama itu menyangkut keilahiannya. Jadi keilahian daripada Bapa itu ada sepenuhnya di dalam diri Yesus. Kita tidak bisa memandang Bapa, tetapi kita bisa melihat Bapa itu di dalam diri Yesus. Itulah yang disebut nama yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu kealahannya. Itu ada dalam diri Yesus. Jadi Tuhan Yesus sangat rindu kita ini selalu terpelihara. Dan untuk itu dia berdoa supaya, di ayat 10 ini bagian terakhir, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kenapa Tuhan Yesus khawatir kalau dia nanti telah naik ke surga, murid-murid itu tidak menjadi satu? Dia khawatir juga bahwa hasil penginjilan mereka, pelayanan mereka juga, dan jemaat itu juga tidak bersatu. Dikatakan di bagian terakhir tadi, dikatakan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga berdoa kepada orang-orang yang percaya dari hasil penginjilan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus sampai repot berdoa? Tuhan pelihara mereka, jadikanlah mereka satu sama seperti kita adalah satu. Kenapa mesti diminta supaya bersatu? Ada apa dengan bersatu? Ada apa hebatnya kalau murid-murid itu bersatu? Bukan hanya mereka, tetapi juga pengikut-pengikutnya, hasil pemberitaan. Kenapa mesti bersatu? Saudara, memang kalau tidak bersatu, maka berkat atau pemeliharaan Tuhan itu tidak maksimal. Jadi yang pertama, panggilan Tuhan kepada kita melalui doanya adalah bagaimana supaya kita bersatu. Sebab ada makna di balik bersatu itu. Kenapa perlu bersatu? Nomor satu, saudara, karena kita ini pribadi-pribadi ini terbatas. Terbatas. Kemampuan kita ini terbatas. Kepintaran kita, akal budi kita terbatas. Pemasukan kita terbatas. Jadi saudara perlu orang lain. Ya, perlu orang lain. Jadi kalau kita berhasil tidak mau bersatu, bergereja tidak mau bersatu, dan saudara pikir gak apa-apa, saudara akan menjadi kurang dipelihara oleh Tuhan, akan semakin kurang diberkati oleh Tuhan. Sebab yang paling utama ternyata dalam hidup ini, Tuhan tahu kelemahan murid-murid itu, para rasul-rasul. Tuhan tahu. Jadi nomor satu, kita sebagai anak-anak
Tuhan, mari kita sadari bahwa kita ini semua adalah makhluk yang terbatas. Makhluk yang terbatas. Sebagai seorang ayah, dia terbatas. Dia perlu yang lain. Demikian sebaliknya. Kalau bekerja juga satu pengusaha, dia tidak bisa jalankan perusahaannya sendiri. Tidak mungkin. Dia perlu beberapa manajer mungkin, tenaga ahli. Dia perlu distributor yang mensuplai material. Dia butuh konsultan dan lain sebagainya. Dia butuh worker, pekerja biasa. Dia butuh juga pembantu-pembantu. Dia butuh tukang bersih-bersih, pengangkut sampah. Saudara, kita terbatas. Jadi semakin kita suka jauh, tidak mau bersatu, saudara yang rugi. Itu nomor satu. Kita makhluk terbatas. Itu nomor satu, saudara. Doa Tuhan Yesus bahwa kalau jemaat itu suka sendiri, tidak mau bersatu, karena itu doa Tuhan, bukan doa seorang pendeta, doa Tuhan Yesus. Kita ini orang yang terbatas. Tuhan katakan ketika Adam, dia semua diperlengkapi. Tubuhnya yang cakep, satu-satunya. Dia tidak katakan demikian, waduh senang kali sendiri ya, nggak ada saingan, tidak ada iri. Mau makan ini ada, mau mandi jernih semuanya, pemandangan indah semua. Dia tidak katakan, wah senang ya, nikmati sendiri, tidak rebutan untuk ini. Dia tidak katakan, ternyata dia merasa walaupun semua ada, ternyata dia terbatas. Dan waktu Tuhan melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kalau ada orang terlalu sering tidak mau datang, saudara pikir dia bahagia? Enggak. Kalau dia mau jujur, sebenarnya dia tidak percaya diri untuk datang. Karena dia tetap manusia yang terbatas. Dan seringkali orang tidak mau bersatu itu karena apa? Merasa lebih munafik mereka. Rajin gereja, aku yang tahu siapa si A, si B, si C. Merasa lebih hebat. Kalau kita ajak ngomong, kalah kita saudara, dia lebih tahu. Biasanya yang seperti itu saudara, dia susah bersatu. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus perlu berdoa, sampai berdoa dia? Karena menyatukan itu Tuhan Yesus lihat dalam hidup dia memang bukan gampang menyatukan murid-murid 12 rasul itu. Bukan gampang. Dan kalau dia nanti telah pergi ke rumah Bapa, bagaimana mereka? Yang kedua, kenapa kita harus bersatu jemaat eklesia? Karena kita sudah diciptakan Tuhan sedemikian rupa, ya. Di situ kita menjadi manusia sudah diciptakan Tuhan, memang butuh orang lain. Dari mulai lahir juga perlu perawat, amin. Perlu dokter, iya, macam-macam. Kalau tidak, nangis saudara makin kencang, kedinginan. Wow, minum, gak dikasih minum, dingin. Kita sudah didesain butuh orang lain. Saya, gembala sidang, butuh saudara, amin. Amin. Seperti itu. Sangat membutuhkan. Kalau saudara nggak butuh Bapak Gembala, saudara yang tahu. Tapi yang jelas Bapak Gembala sangat butuh saudara. Makanya bagaimana supaya jemaat itu mau datang, dan kalau mereka datang dengan firman Tuhan, itu saja, dan diberkati oleh Tuhan. Itu saja. Diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini semua manusia tidak ada diciptakan tidak butuh orang lain. Kita diciptakan sedemikian rupa butuh orang lain. Saudara, baju yang saudara pakai saudara yang ciptakan tidak. Kita butuh tukang jahit. Kita butuh pedagang sepatu. Pokoknya kita butuh pedagang asongan. Jadi kita nggak boleh menghina mereka yang dorong gerobak. Satu kali kita tutup tukang gerobak yang menjual sate Padang mungkin.
Tidak bisa. Kita tidak bisa menghina orang yang kerjanya ya dengan gojek. Karena satu kali kita butuh. Jadi saudara yang terkasih, kita sudah didesain butuh orang lain. Di mana jemaat? Ya, usahakan kita rendahkan diri kita. Aku diciptakan Tuhan memang butuh lain. Aku butuh gereja itu. Aku butuh jemaat-jemaat di sana. Jangan lihat orang lain bagaimana kekurangannya. Mari kita lihat, aku diciptakan, aku butuh orang itu. Amin, Bapak Ibu, saudara semua. Langsung kita tanamkan dari diri, aku butuh dia, aku butuh dia. Jadi dimanapun kita berada, di jalan, di pekerjaan, saudara, karena iblis itu berusaha membuat kita tidak mau bersatu, karena dia tahu kalau tidak bersatu pasti kacau. Kalau tidak ada yang menolong ini, pasti dia kacau. Jadi dia mau kita semua ini kacau. Makanya dia berusaha membuat hati kita sulit untuk bersatu. Karena dia tahu kalau sepakat mereka ini selalu bersatu, semua akan bisa dikerjakan. Ya, di dalam hati kita pasti kita berpikir, aku benci sama si A, si B, si C. Aku tidak mau lagi di situ. Saudara, kemanapun saudara pergi, iblis yang sama akan mengatakan, di tempat yang terbaru, di perusahaan yang baru, pasti juga dia berbisik, tinggalkan itu. Semua yang di situ begini. Akhirnya kita tidak betah dimanapun. Di sini kita bekerja tidak betah, karena iblis selalu bilang begitu. Begini. Nomor satu, saudara, ditanamkan dalam diri kita, saudara, terbatas. Nomor satu, ya, kita terbatas. Yang kedua adalah kita memang sudah didesain oleh Tuhan sedemikian rupa bahwa kita membutuhkan orang lain, saudara. Yang ketiga, saudara, bahwa kalau sempat kita bersatu ada keindahan yang tercipta. Ada keindahan yang tercipta. Ya. Dengan adanya banyak orang, kita bisa menikmati berbagai keindahan. Berbagai keindahan. Tapi kalau hanya satu yang kita lihat, bagaimana kita bisa menilai ini indah atau tidak? Karena cuma satu, cuma itu. Jadi ternyata ketika ramai kita bisa melihat keindahan. Oh, si ini pintar bernyanyi, ini pintar mengerjakan ini menari, ini pintar dia bertukar. Kita bisa melihat keindahan-keindahan. Jadi saudara, kalau kita bersatu dan begitu ramai, itu indah. Tuhan lihat. Amin, Bapak Ibu. Bukankah saudara berusaha untuk tampil indah? Karena ada orang yang melihat saudara. Ya, capek-capek saudara membeli sesuatu yang indah, pakai di sana sini saja, nggak ada yang melihat. Indah, saudara. Bongkar lagi, lepaskan, nggak ada yang melihat, nggak ada yang memuji. Coba saudara, ada program nggak mau kemana-mana, mau di rumah saja. Mungkin saudara 2 hari nggak mandi karena nggak ada yang melihat, nggak ada yang mencium bau saudara. Ya kan? Iya Pak ya? Bangun tajam merapat, rambut nggak disisir, makan nggak teratur, karena nggak ada program memang, nggak ada yang melihat. Jadi ramai itu, bersatu itu indah. Situ kita melihat kebaikan Tuhan. Oh, si Anu diberkati Tuhan, itu cantik tampakku, si Anu diberkati Tuhan, si Anu pintar ini. Begitu kita melihat keindahan daripada kesatuan keramaian itu. Dan selanjutnya saudara, di dalam kesatuan itu ada kekuatan. Perusahaan-perusahaan raksasa bisa menguasai dunia ketika mereka joint venture, bergabung. Baik itu perbankan yang besar-besar raksasa juga mereka bergabung, bisa mereka mengerjakan proyek yang besar, dana yang besar bisa dihimpun. Apapun kalau kita bersatu, kita bisa mengerjakan perkara yang besar. Apapun, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berjemaat. Saudara, mari kita bersatu jemaat GPD Indonesia.
Tidak ada yang sukar bagi kita kalau kita bersatu melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab itu yang diutamakan Tuhan. Kalau jemaat itu bersatu, aku curahkan berkat ke situ. Curahkan. Makin banyak tenaga mengangkat satu barang atau menggeser satu barang yang besar, banyak bersatu, kita mampu menggeser, membangun apapun. Saudara bangun rumah, memang saudara ahli, karena saudara sudah terlatih, saudara ahli batu, ahli juga bangunan, semua konstruksi, ahli perkayuan. Terus saudara sendiri, memang saudara kuat, sehat, wah luar biasa. Saudara yang bacok semen, saudara mengangkat, mau naik ke atas, mau ngatap lagi, terus sampai di atas turun lagi. Indah ya? Kuat? Gak kuat. Gak kuat. Apapun, kita di proyek juga seperti itu, kerja di PT juga seperti itu. Diperlukan banyak orang dan semuanya akan berjalan dengan baik. Di rumah tangga juga begitu. Kalau bisa bersatu semuanya, yakinlah keluarga itu makin diberkati. Gereja kita ini kekurangannya memang seperti doa Tuhan Yesus itu. Ayo kita bersatu. Dalam khotbah beberapa hari yang lalu, dalam khotbah 10 malam, semua orang percaya berkumpul di satu tempat untuk berdoa dan kuasa Tuhan turun. Kalau jemaat semua punya hati yang suka bersatu, apa sih yang sukar sama kita? Amin. Gak ada yang sukar, tidak ada yang sukar. Jadi saudara, kemanapun saudara pergi, perhatikan saudara poin-poin ini, bahwa saudara terbatas, saudara perlu orang, saudara harus tahu bergaul dimanapun. Amin. Tahu bergaul, jaga perasaan orang. Kalau saudara butuh, kalau saudara disakiti, jangan cepat jauhi dia. Satu kali, apalagi saudara masih satu lingkungan tempat kerja berkaitan, jaga ketahanan. Tetap ada dalam tim, dimanapun. Kalau saudara sedang naik mobil, banyak orang di dalam. Di situ ada sopir tentunya. Dan saudara berantem di situ, berantem di dalam, habis saudara lakukan, lompat, celaka saudara, menjauhkan diri dari kelompok itu, celaka. Mending berdamai di dalam, woi tenang, sopir biar konsentrasi. Kira seperti itu. Jadi kita bisa menahan diri sedemikian rupa untuk bisa tercapai. Dimanapun kita berada, pasti ada yang tidak cocok sama kita. Dimanapun. Itu sudah pasti. Tapi mari kita untuk bisa selalu, aku ingin bersatu, aku ingin merangkul, aku butuh dia. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Yang kedua tadi dikatakan, kita ini memang sudah diciptakan sedemikian rupa, kita membutuhkan orang lain. Dan yang selanjutnya dikatakan, Tuhan ingin melihat ada kesatuan itu, karena di situ ada keindahan, ada kekuatan. Dalam melalui firman Tuhan ini, saudara tingkatkan kesatuan. Amin. Kesatuan. Sebentar malam kita berdoa. Ada yang belum pernah ikut doa 10 malam? Nekat angkat tangan. Ada. Mungkin karena pekerjaan bisa dimengerti. Ya. Tapi ada nggak datang doa 10 malam, tenang-tenang di rumah? Saudara, perlu kita satu. Tidak saja kita memang dipenuhi Roh Kudus, itu senantiasa dipenuhi. Kita itu seperti baterai, saudara. Baterai kalaupun nggak dipakai, baterai handphone, kalau kemarin ada baterai yang tua itu Nokia berapa ya, terletak di situ, nggak dipakai-pakai karena nggak ada lagi yang pakai seperti itu. Mau dipakai kemana? Nggak ada internetnya di situ.
Tapi begitu pun kalau udah berapa hari dia bunyi, tanda sudah tidak ada baterainya. Kita harus cas lagi, padahal nggak dipakai. Kita manusia ini saudara, seperti itu kita perlu dicas, dipenuhi lagi. Udah pernah kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kita perlu selalu dipenuhi. Beberapa kali pelajaran itu dikatakan ya bahwa dipenuhi Roh Kudus itu membuat kita mendapat si penolong itu. Ketika kita penuh Roh Kudus dan kita berbahasa roh, coba Bapak Gembala mau tanya sama pemuda, salah satu manfaatnya kita penuh Roh Kudus apa pemuda remaja? Kalau dengar selama ini khotbah khotbah itu nyimak apa? Salah satu manfaatnya kalau penuh Roh Kudus berbahasa roh, halo, ya, membangun diri ya, membangun diri sendiri, membangun iman kita. Nah seperti itu. Dan kenapa perlu kita berbahasa roh? Kenapa? Kenapa nggak bahasa Batak, bahasa Mandarin? Kan keren. Karena apa? Kenapa? Iblis kenapa? Udah ngerti maksudnya? Iya. Karena dikatakan dalam itu suatu rahasia. Kenapa perlu berahasia? Orang jaga rahasia supaya jangan bocor kepadamu dan musuh kita adalah iblis. Ya, kalau kita berdoa dalam bahasa Batak, bla 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 bla. Dia lagi butuh ini, yang iblis langsung gak senang. Ayo pasang rintangan. Itulah maunya iblis. Makanya dikatakan berdoa dalam bahasa roh bukan berdoa menurut akal pikiran, tapi berdoa dengan bahasa roh, berdoa kepada Allah. Kenapa harus berbahasa roh? Dikatakan selain itu, karena Allah itu roh, bukan zat. Seperti itu. Allah kita, Allahnya orang Kristen itu roh. Dikatakan dalam ayat yang lain, rohlah yang memberi hidup, daging tidak. Tidak menghidupkan saudara, bukan saudara kekal dan saudara kuat, enggak. Ya saudara kekal, kalau tidak ada rohnya mati saudara. Udah lari, tak ada lagi rohnya. Rohlah yang memberi hidup. Biar orang cacat, enggak ada matanya, enggak ada kakinya, tapi kalau Tuhan kasih roh kehidupan, hidup. Rohlah yang memberi hidup. Ada dalam diri kita semua. Dan supaya dia kuat, dikatakan berdoalah dalam roh. Itu bukan kata pendeta, kita yang ngomong. Jadi saudara, sebentar malam jangan biasakan tidak kata. Biasakan membangun dirimu sendiri. Bangun diri saudara sendiri dan berdoa dengan rahasia. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita butuhkan ya. Nggak tahu. Kadang-kadang kita ada uang kita, nggak tahu kita mau kita belanjakan dengan kerjaan. Pernah berpikir gitu? Akhirnya yang kita beli tidak kita butuhkan. Kadang-kadang ibu-ibu seperti itu. Hanya memenuhi rumah, sebenarnya enggak. Asal beli saja, ini nggak butuh. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Amin. Dia lebih tahu. Ternyata, misalnya ya, ternyata kita tidak tahu apa yang kita doakan. Teman pun tidak tahu, pendeta pun tidak tahu. Taunya kita ngomong saja. Rupanya baru kita tahu. Mungkin ada orang yang jauh. Aku kenapa ya? Teringat kepada ini, rupanya kepada kita. Rupanya karena doa kita orang itu tertolong. Amin. Jadi berdoalah karena kita tidak tahu kita sedang berdoa untuk apa, untuk siapa, untuk peristiwa apa. Karena rahasia. Tapi karena ada roh, kita berdoa dengan ilham Roh Kudus. Ada banyak mujizat terjadi tanpa kita sadari. Jadi mari Bapak Ibu, pemuda remaja. Dalam ayat itu dikatakan, maka berkata-katalah mereka. Siapa yang berkata-kata? Lalu siapa yang berkata-kata? Ya kita. Jadi kiat-kiatnya untuk penuh Roh Kudus, nomor satu ya, jangan diam.
Ya kalau dia macam mana berkata-kata, namanya diam. Jangan diam. Buang segala kepahitan. Semua kepahitan dibuang. Yakinlah, kalau dikatakan aku akan memberikan seorang penolong yang lain, sungguh diberikan. Kalau Tuhan janji, dia tidak pernah berdusta. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak Gembala tunggu sebentar malam. Saudara ada di hadirat Tuhan. Mari bersatu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan satu pujian yang lama. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih yang tak putus. Jangan putuskan persahabatan dalam berjemaah, saudara. Sangat penting. Ini dua Tuhan Yesus sudah menjadi dua kita bersama. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah itu satu. Allah itu satu. Raja pun satu. Raja pun satu. Lah tubuh Kristus satu. Tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Hanya itu pujiannya. Mari nyanyikan bersama-sama. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah yang satu. Raja pun satulah. Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Mari kita menjadi jemaat yang suka bersatu. Anak-anak kita dalam kelompoknya, jadikan mereka suka bersatu dalam kelompok anak-anak sekolah minggu. Mereka bersatu bersama-sama. Jangan biarkan setelah kita serahkan anak kita untuk diserahkan kepada Tuhan, jangan lupa mendidik, membawa ke sekolah minggu. Di situ dia bersatu dengan anak-anak. Pemuda remaja, jangan biarkan suka sendiri. Mari bersatu, ikuti ibadah yang ada. Pemuda remaja, kaum wanita yang muda mau dengar-dengaran, yang tua memberi pengajaran dan teladan. Mari bersatu. Kaum pria, kaum bapak, saudara punya suara yang memiliki ciri khas masing-masing. Pakai suaramu buat Tuhan. Boleh kita bersama-sama dalam ibadah sektor, di
mendapatkan upah di dunia untuk dompet kita, buat rumah kita, tapi juga saudara bekerja buat rumah saudara di sorga.